Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan syar'i. Jadi sahabat, kalau Anda dulu itu radio hanya bisa didengar begitu ya. Namun sekarang radio itu juga bisa dilihat. Ketika Anda langsung klik website kita di sasfmsurabaya.net, maka Anda langsung ada di situ ya, video begitu live dan itu real time. Anda bisa melihat suasana studio 1 SAS FM. Kalau ada acara di studio 2 juga Anda bisa melihatnya di sana begitu ya. Jadi radio tidak hanya bisa didengar tapi juga bisa ditonton atau dilihat. Baik sahabat, selamat pagi untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Sahabatnya jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang ada pada diri kita. Insya Allah sahabat, Allah sudah berjanji barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya untuk kita semuanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya Alik Atika, sahabat di Gatekeeper. Saya masih ditemani oleh Dia Alvita dan kita ada di program Bisnis Islami. Kita akan berbicara mengenai kopi ya. Kalau Anda pecinta kopi, nah kayaknya pas kalau Anda nongkrong di sini ya. Bukan nongkrong ya, mendengarkan kita maksudnya. Dan narasumber kita kali ini masih muda tapi luar biasa. Mas Dodi ya, owner dari Rumi Coffee Atmosphere. Saya sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Mas Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Alik. Akhirnya kita bisa berjumpa nih ya. Iya. Sabtu lalu. Ya. Benar-benar sibuk ini, berbisnis benar ini ya. Enggak, memang kita saat ini sedang ada beberapa cabang yang mau kita buka lagi. Yang pertama di Malang insya Allah, di depan Unmuh, dan dalam waktu dekat ini di Sidoarjo. Unmuh yang kampus berapa? Muhammadiyah, yang pintu masuk belakang, dekat rumah rusunnya Unmuh itu. Oke. Jadi kelihatannya kalau kabarnya ini sudah mau buka tempat di mana-mana ya. Ada di Jombang ya kemarin ya? Iya, di Jombang. Ada di Malang betul, juga. Betul. Berarti berkembang dong ini ya? Alhamdulillah. Oh, wah. Alhamdulillah. Tepat sekali kalau kita nanti belajar dari beliau ini ya. Iya. Bagaimana mengembangkan bisnisnya, begitu ya sahabat ya. Nanti kita tanya sahabat tentang namanya dan gambaran ini apa sih ini? Apakah semacam warung atau bagaimana? Atau kafe atau seperti apa tampilan? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita angkatkan untuk Anda yang ingin bertanya bersama Mas Dodi di sini, boleh bertanya apapun ya. Kiat usaha, mulai awalnya bagaimana, pemasaran seperti apa. Anda boleh tanya berapapun. Siapapun Anda mau mulai bisnis, mungkin takut mau memulai begitu, nanti perlu tips dari Mas Dodi, boleh tanyakan di sini. Telepon kita 8297299. Tentu Anda juga bisa menyampaikannya sahabat melalui SMS dan juga WA, yaitu di 08123000 6345. Ini agak unik ini Mas Dodi, namanya ya. Ini semacam apa sih ini? Semacam warung kopi, semacam kafe atau apa ini? Rumi Coffee Atmosphere itu kafe ya. Jadi memang segmen kita, sasaran kita dalam middle high. Ya kita berbeda dengan kayak maaf di warkop itu. Jadi memang kita kafe. Dan dari awal yang tadi Mas Alik tanya, nama Rumi apa gitu ya? Iya, namanya nih. Sebenarnya Rumi ini dari kecil saya mengidolakan sosok El Jalaluddin Rumi. Kalau Mas Alik tahu ya, selain tokoh sufi, beliau juga dikenal sebagai penyair dan pujangga. Nah, kebetulan saya juga seorang penulis. Ya, saya sudah mengeluarkan 3 buku ya tentang motivasi Islami juga semuanya. Nah, saya juga hobi menyanyi. Karena saya juga kebetulan jadi benar-benar bisnis yang saya kembangkan adalah sesuai dengan passion saya. Nah, ini juga bisa menjadi kumpulan dari passion saya. Jadi menyanyi membaca ngopi oke. Karena saya suka berteman, saya suka bersosialita. Jadi saya tidak pernah pilih-pilih teman. Itu memang prinsip dari hidup saya yang diajarkan oleh almarhum ayah saya. Karena menurut saya sih ya, harta terbesar di dunia itu adalah banyak memiliki teman. Ya. Itu dia ya. Ini pertama ya, quote pertama ini. Harta terbesar setelah kesehatan adalah punya banyak teman, itu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Pak, dari sosok idola tadi itu, dari Rumi tadi itu, apa sih yang paling diidolakan tuh apanya gitu maksudnya? Rumi itu menurut saya satu ya, kesufiannya memang kita tahu ya kita harus dekat sama yang Allah, kita punya Allah. Jadi dia beliau dari segi dekat dengan Allah, kita semua mungkin meyakini ya, saya mau tahu semua percaya kan. Rumi adalah salah satu seorang tokoh sufi. Yang kedua, Rumi juga pinter pujangga. Ya. Nah, saya juga suka menulis pujangga ya. Punya quote-quote Rumi yang mungkin bisa di googling ya, ataupun kita cari di internet, yang luar biasa, yang bisa menjadi kita lebih mendapat inspirasi dari quote-quote-nya beliau seperti itu. Oke, baik. Yeah. Nah, jadi ini semacam kafe kopi begitu ya? Kafe kopi. Jadi senang menyediakan kopi saja begitu?
kopi ya juga ada banyak ya dan teman-temannya ya seperti ya juga kayak roti bakar makanannya ya temannya teman-teman kopi. Jadi nggak aja kopi aja. Iya nongkrong juga kita ya juga ada milkshake dan banyak varian menu lah yang kita. Nah, jenis dari kopi sendiri nih apa yang ditawarkan di sana? Kita jual semua kopi single origin dari semua daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke kita siapkan. Ada semua. Iya, jadi memang kita tata di meja bartender kita itu kopi-kopi memang kita tata dari mulai Aceh, luar Aceh Gayo, Mandailing, Lintong ya, Lampung, Bengkulu hingga sampai Papua Wamena kita juga ada. Ada juga. Ada dan ada 2 kopi jenis Arabia dan Robusta kita juga siapkan semua, tergantung selera. Wah. Ada berapa varian berarti di sana? Puluhan ya? Iya, insya Allah 20-an adalah 20-an ada. Ya. Jadi kalau orang Wamena ke Surabaya mau ngopi yang cocok dengan selera dia, tidak perlu khawatir gitu bisa ya. khawatir, ya. Langsung aja ke Rumi ini ya. Oke, baik. Itu dia. Jadi memang dan teman-temannya kopinya juga banyak dari Aceh sampai dengan Papua itu ada jenis kopi. Ada semuanya pokoknya. Ada semua. Varian kopi di Indonesia ada di Rumi begitu. Ada di Rumi. Oke. Kita tentang tempatnya nih. Iya. Apakah dengar-dengar unik nih? Uniknya nih seperti apa nih? Jadi gini, saya mulai dari awal dulu ya. Jadi biar para pendengar juga mungkin Mas Ali juga bisa nanti akhirnya bisa mengerti bagaimana proses mendirikan sebuah bisnis yang saya jalankan. Jadi untuk mendirikan bisnis kita harus tahu apa yang dibutuhkan orang. Itu dulu pertama. Ya, kalau kita pengen terjun ke bisnis, kita harus pengen tahu orang. Nah, saat ini menurut saya tempat nongkrong tanda kutip itu sangat dibutuhkan orang. Siapapun ya. Jadi kalau pengen bisnis yang memang harus dibutuhkan orang, tempat nongkrong. Nah, tempat nongkrong banyak sekarang saat ini. Kafe sudah bahkan bukan berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus mungkin di Surabaya ya, bahkan di Jawa Timur. Nah, makanya kenapa kita harus unik supaya orang bisa datang. Oke. Nah, unik dari Rumi ini sendiri adalah saya ingin kafe saya itu hanya bukan sekedar buat tanda kutip hura-hura, hanya tidak buat seperti ya, tapi kafe di mana mereka bisa bersosialitas, tapi mereka juga bisa dapat edukasi dari kafe saya. Jadi kafe saya selalu berkonsep nanti di mana-mana Rumi akan menjadi satu konsep. Dan benar orang datang ada musiknya, ya, juga ada library. Nah, library ini yang menjadi menurut saya suatu poin key of sukses dari kafe saya. Jadi kebanyakan kalau bahkan orang mau menyewa buat ulang tahun untuk dia gathering, dia pasti milih, Mas saya pokoknya mau milih yang di ruangan library. Ya bahkan jadi tempat selfie sekarang. Sebentar. Uniknya apa? Kok sampai saya perlu gambaran nih ya. Ruang library-nya bagaimana nih? Enggak orang tertarik sekali untuk selfie untuk acara ulang tahun di sana. Ya jadi ya dari pemilihan rak buku juga saya berbeda dengan rak buku yang biasanya. Saya buat khusus dengan customize saya. Terus buku-buku yang saya tampilkan juga beragam-ragam ya, dari mulai buku tentang agama ada, buku tentang marketing juga ada, buku tentang sastra, bahkan bagi pencinta novel, buku novel dari mulai karangan-karangan Terelie yang saat ini Asma Nadia itu juga saya adakan. Jadi memang mereka ibaratnya kalau mau datang ke kafe saya atau pengen referensi buku baru, insya Allah di kafe saya ada. Gitu ya? Ya, bahkan kemarin di JX itu ada pameran tuh saya bisa borong berapa buku ya supaya lebih berbeda. Untuk ngisi library itu? Iya. Wah, ini luar biasa. Bedanya di sana ya. Jadi nggak sekedar ngopi, tapi saya juga kita bisa dapat ilmu begitu ya? Betul. Oke, ngopi, enak saya bayanginnya tuh. Kopi, sebelahnya baca buku. Iya, wah, betul. Tepat sekali. Saya ingin gambarnya. Ada di Facebook apa itu, Mas? Coba, ini saya coba lihat. Kalau ya, saat ini Facebook juga ada ya, Rumi Coffee Atmosphere, tapi sebelah IG juga kita lagi gencar di IG. Karena menurut saya sosial media yang paling bagus saat ini IG, yang benar-benar bisa high impact, low budget, high impact itu IG. Oke. Ya, Instagram ya. Rumi Coffee Atmosphere. Rumi terus spasi Coffee Atmosphere-nya gitu ya. Iya. Oke, coba nanti mungkin dia bisa coba cari tahu agar gambaran uniknya nih. Kalau suara-suara kayak gini-gini kan pendengar tuh kayak apa ya uniknya begitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke IG-nya ataupun ke media sosial baru kebayang. Betul. Oh, keren ternyata kita. Betul. Kita akan jeda sebentar Mas ya. Iya. Nanti akan kita lanjutkan kembali tentang kiat bisnis dan juga memulainya. Ini pertama kita sudah ada gambaran nih ya. Iya. Oh, Rumi Cafe unik nih ternyata ya. Tidak hanya sekedar ngopi tapi juga sebentar, yang ketinggalan musiknya. Iya. Musiknya di mana ini? Kalau musik memang yang saya pilih memang musik-musik yang easy listening itu pertama, karena orang ngopi kalau dengar musik lagu lagu rock, lagu punk juga mereka nggak nyaman. Easy listening ya paling saya jadi ke instrumental ke Kenny G. Terus kalau lagu-lagu
Indonesia ya lagu-lagu yang menurut saya pilih untuk memang easy listening yang saat ini sedang tren juga. Baik, ya mungkin agak-agak nge-jazz begitu ya. Boleh nge-jazz, swing jazz gitu ya. Swing jazz. Oke. Baik, itu dia. Nah, kemudian apakah musiknya hanya itu aja atau ada yang khusus spesial begitu? Jadi live misalnya? Iya, live kita ada di weekend. Setiap weekend kita ada live. Dan setiap weekend juga kita ganti-ganti. Misalnya minggu pertama kita live musik, minggu kedua kita stand up comedy biasanya. Oh begitu. Ya kita jaring komunitas-komunitas contoh di Jombang ini kita sudah rangkul semua. Oke. Ya. Baik, menarik ini ya. Ini kafe kopi yang plus ya. Gitu. Plus, insyaallah. Tapi bukunya emang disaring ya, dipilih ya emang ya. Iya. Bukunya kategorinya bagaimana nih? Ya kebanyakan sih karena saya orang suka baca. motivasi ya, udah baca. Jadi memang buku-buku motivasi. Ya jadi buku-buku motivasi yang saya pengen keluar dari kafe saya mereka banyak mendapat manfaat lah. Manfaat ngopinya, manfaat edukasinya. Insyaallah begitu. Tidak boleh bawa pulang ya bukunya. Tidak boleh bawa pulang. Oke. Baik, itu sedikit gambaran sahabat dari awal-awal ini ya. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang awal memulainya nih ya. Baik. Anda ingin bertanya sama terkait coffee ini atau terkait Rumi Coffee Atmosphere ini, silakan terkait bersama Mas Dodi ya di SMS dan juga WA kita 0812 306345. Tentu sahabat Anda ini juga bisa ya menyampaikannya melalui telepon kita di 8297299. Anda boleh bertanya apapun ya terkait bisnisnya Mas Dodi ini. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Bagaimanakah menyikapi teknologi? Adakah kaitannya dengan iman? Iman mestinya mampu mengarahkan teknologi. Hakikat iman itu implementasinya adalah imunitas. Imunitas itu kekebalan, bukan sterilitas. Ya, steril itu nggak mau bersentuhan dengan teknologi. Tapi imunitas berteknologi, berinformasi, nonton TV tapi kebal. Ini nggak perlu, ini perlu, ini nggak penting, ini penting. Pendapat dicek sekali lagi karena memang tidak mungkin sterilitas. Sebab teknologi ini borderless, tanpa batas. Jadi nggak mungkin steril. Yang mungkin adalah kita bentengi keluarga kita dari pengaruh buruk teknologi yang tanpa dikendalikan oleh iman tadi. Talk show interaktif, mendidik dengan hati. Setiap Senin jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. DPR RI ikut serta berupaya agar masyarakat punya rumah. Saya hanya ingin mengingatkan lagi bahwa DPR dan pemerintah memang sudah coba untuk mencari-cari peluang skema yang kira-kira bisa membuat tujuan konstitusi yang mengamanahkan agar negara ini bisa merumahkan warganya dengan layak itu bisa terjadi. Walaupun memang ini kerja-kerja keras ini tidak bisa dinikmati dalam 1 atau 2 tahun, tetapi yang penting saya selalu mengeksplorasi peluang-peluang yang ada yang itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau oleh asosiasi-asosiasi yang ada di daerah seperti Kemanan Rei Jawa Timur begitu ya. Sosio Kota bersama Bapak Sigit Susiantomo dari Komisi 5 DPR RI setiap Sabtu jam 10 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu radio hanya bisa didengar, tapi kini Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita ke Dia Alvita untuk informasi lalu lintas ya. Silakan Dia. Iya sahabat, untuk pagi ini di pukul 8:20 ternyata di beberapa titik di jalur utama sudah terpantau padat ya. Ini seperti di Jalan Raya Wiyung. Ini juga pagi hari ini terpantau padat untuk Anda yang mungkin akan mengarah ke Ciputra ya. Sudah terpantau padat, kecepatan rata-rata hanya 13 km per jam saja. Untuk Anda yang dari Jalan Raya Wiyung akan mengarah ke Gunung Sari, juga pagi ini terpantau padat, kecepatan rata-rata hanya 17 km per jam sahabat. Tapi untuk yang arah sebaliknya masih terpantau lancar ya. Sementara untuk di Joyoboyo juga pagi hari ini masih terpantau lalu lintasnya ramai lancar sahabat. Untuk di Jalan
di depan ini ya, di depan lampu merah Kebun Binatang Surabaya untuk yang mengarah ke Raya Darmo maupun mengarah ke Raya Diponegoro masih lancar. Untuk yang terpantau padat lagi di Jalan Raya Ngagel. Raya Ngagel ini terpantau lalu lintasnya padat selepas dari Jagir Wonokromo. Traffic light Jagir Wonokromo itu mengarah ke Raya Ngagel pagi ini terpantau lalu lintasnya padat. Kecepatan rata-rata hanya 10 km per jam saja. Untuk di Jalan Bung Tomo masih terpantau ramai lancar. Selepas dari Jalan Raya Bung Tomo itu ke arah Manyar, sahabat ya, juga masih terpantau lancar. Tapi kalau Anda dari Raya Manyar akan ke Bung Tomo, terpantau pagi ini lalu lintasnya padat juga, sahabat. Untuk di Pucang masih terpantau lancar. Ngagel Jaya yang ke arah Pucang Anom Timur masih terpantau lancar. Kertajaya sahabat terpantau padat dari Manyar Kertoharjo mengarah ke Kertajaya itu terpantau padat ya untuk pagi hari ini. Untuk di Manyar Kertoharjo mengarah ke Kertajaya Indah juga pagi ini terpantau padat, kecepatan rata-rata hanya 13 km per jam saja. Di Mer, Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, dua arah terpantau ramai lancar sahabat. Sementara untuk maaf, ternyata padat sahabat ya untuk di Mer ini sahabat. Iya. Kecepatan rata-rata hanya 20 km per jam saja. Memang kalau WC itu tiap menit selalu berubah. Iya. Oke, baik. Itu aja dia. Ya cukup itu aja. Semoga bermanfaat untuk Anda ya. Dan hati-hati Amin. di jalan sahabat. Baik, terima kasih dia Alvita. Kita kembali sahabat di program Bisnis Islami. Kita masih bersama Dodi, beliau owner Rumi Coffee Atmosphere. Anda ingin bertanya sahabat bersama Dodi di sini silakan ya. Teleponnya 8297299. SMS dan juga WA kita di 081230006345. Tadi saya coba-coba lihat ini sahabat ya melalui di IG-nya yaitu Rumi Coffee Atmosphere ya, gandeng semuanya. Coba Anda boleh lihat-lihat di sana mengenai tempatnya begitu ya, gambaran. Tentu kalau Anda ingin ke suatu tempat, tentu Anda lihat dulu media sosialnya begitu ya. Apakah keren apa enggak? Asik apa enggak? Kalau saya komentar sedikit ya, ini perpusnya menarik sekali di sini ya. Saya merasa kalau misalnya ke sana Mas, ini rasanya kayak rumah sendiri gitu ya. Iya. Dan misalnya tuh ya kayak rak-rak itu juga nggak terlalu penuh. Kemudian juga wah pokoknya enak deh meetingnya gitu ya. Iya. Jadi emang konsepnya begitu ya. Iya. Kesannya kayak rumah sendiri begitu. Nah kayak gini kan wah. Bener. Jadi Wah. juga ada quote-quote untuk motivasi lah ya, quote-quote. Kayaknya Kalau bisa dibesarin kan kelihatan quote-quotenya. Gitu ya. Kayaknya kalau saya di sana ini nggak pulang-pulang nih. Amin. Alhamdulillah. Amin. Kayaknya sih ini Iya, menarik ini. iya. Coba Anda lihat sahabat, kalau Anda ingin tahu gambaran lebih detail ya, Rumi Coffee Atmosphere ya. Gandeng semuanya. Nah, ini boleh cari di sana. Jadi ini konsepnya tempatnya kayak apa ya? Vintage, retro gitu ya. Iya. Memang desain selalu kita vintage dan retro. Ini berterkesannya juga agak ya homey ya. Homey, Iya, pokoknya situlah betul. tepat itu homey. Iya, homey. Jadi udah. Jadi kayak kursi-kursinya ini juga kayu ya. Iya, kayu. Kayu-kayu biar bagus ini ya. Ya. Ini keren ini ya. Keren kayak wah ini makan di sana ini nggak habis-habis ini. Kan sambil baca makan. Oke, baik. Kita ke awal mulainya nih, Mas. Awal mulainya nih mulai kapan sih ini, Mas? Jadi sebetulnya saya dulu saya seorang bekerja di perusahaan Karyawan ya. karyawan. Ya, saya oke. hijrah insya Allah baru 2 bulanan yang lalu lah, sebulan lalu. Dulu saya bekerja di, mungkin kalau Mas Ali kenal atau saya sebut merek boleh ya? Oke. Boleh ya? Saya kerja di S-Hardware atau di Informa. Oh, oke. Informa S-Hardware ya. Saya sebagai area manajer Jawa Timur pada waktu terakhir jabatan saya. Jadi saya membawain area Jawa Timur. Oke. Ya. Di S1 dan Informa. Kemudian ya saya mempunyai prinsip itu life begin at 40. Oh gitu. Ya. Sekarang saya masih 38 tahun. oh gitu. Alhamdulillah, Oke. Jadi Atau ini. ya Pas nanti. jadi saya punya prinsip dari dulu dan saya menuliskan di buku saya waktu itu. Jadi di buku pertama saya yang saya launching, saya mempunyai prinsip life begin at 40. Jadi kehidupan manusia itu insya Allah akan lebih baik di umur 40. Oke. Ya. Nah, jadi ya, saya pikir saya 40 saya harus sudah memulai hijrah ya dari misalnya kalau di Robert T. Kiyosaki di zona kiri jadi ke zona kanan gitu kan. Dari employee ke ini. Nah, akhirnya saya coba mulai di bulan lalu. Tapi pertama saya sudah belajar tentang kopi. Saya tentang kopi, terus saya juga sudah belajar bagaimana meracik kopi. Saya sempat ikut les barista 2 hari gitu ya. Baik. Bagaimana meracik brewing. Itu saat jadi manajer atau karyawan di tempat? Iya, saya sudah mulai prepare. Jadi Oke. resign itu by design. Jadi kalau kita resign itu jangan nggak by design. Baik.
ini masih di awal-awal Mas ya. Iya. Banyak orang di luar sana itu yang kadang-kadang sudah kadang nyaman Mas, gajinya per bulan Iya, sudah oke, iya. kadang-kadang bonus, tunjangan dan lain sebagainya sudah keren. Iya. Mau keluar, Iya. oke lah berbisnis memang keren itu. Tak kayaknya eman nih kalau mau keluar. Iya, iya. Banyak orang yang seperti itu loh Mas. Ini bagaimana? Adakah satu kiat begitu Mas agar berani keluar dari zona nyaman itu? Jadi saya selalu mengatakan adalah kalau kita pengen melangkah ya harus perlu preferensi. Ya jadi ibarat kita pernah kita lihat orang lari lompat jauh atau pelari lompat jauh, dia selalu mundur ke belakang. Oke. Ya tidak pernah dia tiba-tiba dia tuh masuk loncat. Ancang-ancang. Ancang-ancang ya. Atau dulu. kita lihat pesawat pasti kan dia berhenti dulu, baru dia take Naik, off, oke, baru oke. pengen tinggi. Nah, ingin memulai ya pasti perlu preparasi, perlu persiapan. Ya, pengalaman saya tidak mengatakan bahwasanya mau bisnis nggak perlu modal, nggak. Ya bisnis perlu modal itu satu. Oke. Ya kalau memang kita pengen niat punya plan 3 tahun lagi saya pengen buka bisnis, ya mulai sekarang haruslah menabung, udah pasti. Itu sunatullah, hukum alam itu, nggak bisa. Mau dari mana, gitu ya. Kalau kita pengen 3 tahun lagi kita pengen resign, ya selain modal, ya pengen apa, bisnis apa yang mau dijalanin. Jadi semua belum prepare, belajar, selama itu memang harus begitu. Yang kedua apa, mental survive. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak ini, mental survive. Oke. Jadi mental survive. Ya begitu mulai bisnis, nanti misalnya seminggu 2 minggu dagangan sepi, limbung. Nah ini yang Jadi mental survive-nya justru pada persiapan ya? Iya. Disiapkan pada persiapan. Persiapan. Bukan pada bisnis saya sudah jalan nih, saatnya mental survive-nya dijalankan. Persiapan. Jadi kita kan tahu hujan nggak selamanya hujan atau gitulah Oke. pepatahnya ya. Awan juga panas juga nggak selamanya panas. Oke. Nah itu udah tahu. Sama bisnis nggak akan selamanya rame. Itu udah tahu. Lagi kita jualan, jualan makanan, F&B gitu, itu nggak akan selamanya rame. Oke. Ya pasti kita tahu naik turunnya pasti tahu. Jadi mental ini diperlukan menyiapkan Iya. kondisi berbagai Iya. kondisi tadi Iya. itu. Iya. Nah, dalam persiapan Mas, selain menyiapkan mental survive tadi, Iya. saat itu Mas menyiapkan apa lagi nih? Ya pertama saya udah prepare 3 tahun yang sebelumnya. Sebenarnya kalau saya cerita tentang diri saya, jadi masih bekerja, saya udah berusaha menabung. Terus saya pengen, saya akan buka kafe. Karena itu passion saya, ya. Karena saya ngelakukan sesuatu yang bukan passion saya tidak akan bisa menikmatin semua yang saya lakukan. Baik. Kan ada kata-kata do what you love what you do. Betul. Ya kita tahu semua itu kan. Jadi saya pikir saya suka nulis, saya suka nyanyi, saya suka ngopi dan saya suka berteman. Ya. Nah, itu bagaimana? bisa dirangkum dalam satu kafe. Satu kafe itu. Jadi bagaimana saya bisa nulis? Saya punya buku-buku di kafe saya sendiri. Oke. Sambil temanin kopi. Oke. Kalau teman saya yang Allah pengen silaturahmi ke saya, tinggal udah jumpain saya di kafe. Simpel itu. Baik. Jadi akhirnya jadi sebuah kafe. Nah, kafe ya itu kembali lagi. Saya perlu modal untuk itu. Udah pasti ya. Jadi sudah saya tentukan saya pengen buat apa. Oke. Nah, saya mulai prepare dari itu. Ya, saya mulai prepare dari mulai modal, ya, dan menabung lah, mulai mengurangi gaya hidup segala macam, nabung Oke. hingga sampai waktu ditentukan saya akan buka kafe. Oke. Nah, di proses saya menabung itu saya banyak belajar, Mas Alik. Saya banyak belajar dari orang-orang yang sudah punya kafe duluan. Oke. Caranya bagaimana belajarnya itu? Hanya membaca biografinya atau datang ke tempatnya? Saya datang ke tempat. Oke. Saya kebetulan juga alhamdulillah saya banyak ngikutin komunitas-komunitas ya dari mulai komunitas ya para pengusaha-pengusaha yang sudah dulu berjalan terus oke. berjalan dari mulai Mas kalau buka bisnis kayak gini loh kelemahannya. Kayak gini loh. Ada kafe rame tapi 6 bulan tutup. Karena kongsi dengan teman, internalnya gesek, bubar. Padahal rame. Oke. Bukan nggak profit, padahal rame. Oke. Nah, berarti saya mikir, oh ya udah begitu kalau bisnis, saya pegang modal sendiri aja supaya aman, supaya passion saya bisa keluar semua. Oke. Satu ya. Oke. Terus Jadi nggak kotok-kotokan begitu ya? benar. Oke, Jadi bikinnya gitu, jadi modal semua sendiri. hal-hal itu sudah saya prepare dan sehingga nanti ya kalau apa-apa ya saya sudah tahu. Jadi belajar. Jadi kesimpulannya belajar dari yang sudah ada, yang sudah ada. Oke, bentar Mas, agak balik sedikit ini ya. Mas sudah posisi saya itu agak lumayan manajer ya. Iya. Nggak eman Mas saat itu. Mas Alik orang yang kesekian kali itu berpuluh kali nanya ke saya. Ya iyalah Jadi, Mas. iya, betul, Posisinya kan sudah bagus lah istilahnya. Jadi ya. gini, banyak yang alasan untuk saya mengundurkan diri. Pertama yang keluarga. Jadi saya setiap awal saya selalu menganalisis diri saya sendiri, kelemahan dan kelebihan saya. Oke. Ya itu saya pernah tulis di SWOT artikel. lah ya. SWOT saya sendiri. Jadi ya itu pertama dari yang saya suka, saya sudah sebutkan tadi, saya suka nulis, saya suka ini. Tapi maaf kelemahan saya dulu waktu saya kerja, mohon maaf, saya sering ketinggalan sholat.
Oh gitu. Iya. Pas karyawan itu, Iya. pas manajer itu. Iya, bahkan saya sering Turun ke telat, lapangan. menggampangkan, wis engko ae lah, atau aduh nanti aja. Heeh. Bahkan meeting itu saya waduh sampai begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya buat keluarga makin sedikit. Oke. Ya, karena saya harus pulang malam, saya meeting pulang malam segala macam. Itu tentang pekerjaan, ya. Nah, ini dari hal-hal seperti itu akhirnya saya memutuskan lah. Saya harus berani hijrah. Wah, ya walaupun sayang, eman kata orang Jawa, tapi ya keputusan harus saya ambil. Bagaimana saya harus benar-benar memulai sesuatu bisnis yang saya bisa mengatur waktu saya sendiri, saya bisa subuh tepat waktu, saya bisa duha, saya bisa zuhur kapanpun saya mau. Dan keluarga pun juga Yes. keren, ada waktu Dan begitu ya? Oke. dulu saya nggak pernah mengantar anak saya sekolah gitu ya, karena harus cepat-cepat datang di kantor gitu ya. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa ngantar anak saya sekolah, saya bisa jemput anak saya sekolah, dan ini saya pikir tidak bisa dihargai dengan gaji saya yang saya Baik. pada sana. Kalau saya pikir kesimpulannya dari penurutan Mas Dodi ini hidup saya. Kayaknya begitu. Hidup saya sebenarnya itu seperti ini gitu. Kata Bon Jovi, it's my life. Saya iri bener itu ya. Passionnya sudah termadai semuanya Iya. gitu ya. Keluarga oke, sholatnya juga keren. Wah, saya irinya. Mudah-mudahan saya seperti Mas Dodi nanti ya. Baik, kita angkat telepon dulu, ini sudah ada bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Bu Rini, selamat pagi. Pagi, tempo hari yang mau ditampilkan itu sama. Iya, ini orangnya sibuk Bu, mau buka cabang di Jombang sama Malang dulu Bu. Akhirnya hari ini bisa nih datang. Orang kopi plus ya. Iya, kafe kopi plus ya, plusnya positif Bu ya. Plus namanya plus itu ya positif Bu. Oke, silakan Bu. Mas ownernya ini servisnya apa? Atau di luar kebiasaan kopi biasa begitu? Oke. Ya servisnya apa? Kan plus itu tadi. Itu pertanyaan pertama. Kedua, satu gelas berapa? Harganya. Iya. Terus yang ketiga, apa kopinya itu ngangenin ketagihan gitu. Wah, ada Bu ya kopi kayak gitu ya Bu? Loh, ada di Malang itu ada Mas. Oh, Terus ngangenin. yang keempat, apa ya? Mas, dalam suasana sepi, apa yang dilakukan Oke. agar survive buat semua termasuk pada pegawainya, terus orang belakang. Terus apa yang mereka kerjakan? Ini kendala buat usaha saya itu kalau lagi sepi itu ikut sedih semua gitu loh Mas. Ikut ngelemprak semua gitu ya Bu ya? Iya, Ya. jadi apa yang bisa membangkitkan survive semua gitu. Oke. Ya gitu aja, matur nuwun. Baik, Bu. Mudah-mudahan semakin berhasil, buka Amin. cabangnya di mana-mana. Amin, Bu. Termasuk di Ya. tempat saya, Mas. Wah, iya di Krian ya Bu. Oke baik. Siap. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini telah bergabung. Pertanyaan banyak sekali, nanti akan kita jawab ya di sesi yang ketiga bertanya Mas Mas Dodi. Ali, Baik, iya. kita akan jeda sebentar sahabat. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya seperti Bu Rini tadi ya, boleh sahabat. Anda silakan sampaikan di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA terbuka untuk Anda semuanya 0812 3006 345. Sahabat Bisnis Islami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat, peringati Sumpah Pemuda Gusmus dan Putri Indonesia 2015 baca puisi di Solo. Berbagai cara dilakukan banyak komunitas untuk merebut makna peringatan Sumpah Pemuda. Dalam 11 Windu Sumpah Pemuda, sebuah hotel di Solo menggelar acara baca puisi yang menghadirkan 28 tokoh lintas profesi dan lintas usia. Di antaranya yang ikut membaca puisi itu adalah Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang akrab disapa Gusmus dan Anindya Kusuma Putri Putri Indonesia 2015. Beragam kalangan diundang untuk membacakan puisi. Ada pejabat BUMN, pengusaha, pengurus organisasi kepemudaan dan etnis, desainer, wartawan, mantan aktivis, hingga mahasiswa. Dari Kediri, sahabat, untuk catatan informasi yang selanjutnya, pemerintah kota wadahi kreativitas pemuda Kediri. Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur mewadahi ajang kreativitas pemuda Kediri dengan kegiatan bertajuk Harmoni Pemuda Kediri yang digelar bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan pemerintah kota sengaja mengadakan banyak kegiatan dengan menggandeng semua pihak termasuk para pemuda. Mereka juga ikut memberikan masukan yang positif bagi pembangunan di Kota Kediri. Beliau sendiri juga menambahkan dengan beragam kegiatan ini secara tidak langsung juga sebagai ajang wisata dan banyak pengunjung di Kota Kediri sehingga menjadikan Kediri jadi kota yang lebih ramai. Dengan kegiatan Harmoni Pemuda Kediri tersebut diikuti para pelajar, mahasiswa, komunitas pemuda maupun seniman di Kediri. Beragam kegiatan digelar dalam acara ini, misalnya deklarasi Sumpah Pemuda, Expo Komunitas, Parade Tenun Kediri, Festival Kuliner Sayembara Foto, Gerakan Nol Sampah, workshop dan juga pentas seni. Kegiatan tersebut juga dihadiri bintang tamu grup band The Massive dan ia sengaja diundang memeriahkan acara yang digelar di halaman Balai Kota Kediri tersebut. Dan acara ini sahabat digelar tidak hanya kemarin tapi juga hari ini 29 Oktober 2016. Demikian sahabat untuk catatan informasi kami ambil dari Detik dan Antara. SALS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita kembali di Bisnis Islami dan kita masih bersama Mas Dodi ya. Beliau owner Rumi Coffee Atmosphere. Anda ingin bertanya silakan ya 8297299. SMS dan juga WA kita di 0812306345. Istilahnya itu Anda kita persilakan untuk mengeru ilmunya ya. Ilmu dari Mas Dodi ini. Silakan. Anda pengin yang sisi apanya begitu ya? Boleh ya. Dikeruk semuanya deh. Dikuliti begitu Mas ya. Boleh ya. Oke. Kita jawab pertanyaan dari Bu Rini nih. Terkait servis kopinya tadi itu Mas. Apa nih? Lebihnya ini apa nih? Saya sih akan menjawab dari konteks besarnya sebuah kafe. Jadi gini, sebetulnya tujuan orang untuk ke kafe ya itu ada 3. Ini menurut saya ya. Pertama adalah pengen menikmatin kopinya yang pasti, atau menikmatin makanannya. Ya. Yang kedua ada orang di kafe makanannya udahlah itu nomor kedua, tapi ambience-nya dia yang mau. Ya, dia bisa nongkrong enak, bagus ambience-nya, dia bisa nyaman ya. Enak, cozy, cozy ya, segala macam ya. Yang ketiga kebutuhan yang memang harus kita nggak bisa kita pungkirin saat ini adalah selfie. Kebutuhan selfie ini luar biasa ya. Saya pikir itu ya jadi keeksistensi seseorang tuh menjadi kebutuhan saat ini. Maka dari itu saya lihat ini kalau dari ini ya benar-benar didesain sedemikian rupa ya. Itu bisa selfie. Iya, betul. Jadi dari tiga tujuan ini, nah saya mengambil sebetulnya kalau dibilang tadi sama Bu Rinanya, apa sih keuntungan kopi? Saya pikir kopi orang bisa buat lebih enak dibanding kopi saya pikir ya. Makin mahal mesin yang kita gunakan makin ini ya. Kalau mengerti mengenai kopi ini kan ada yang manual brewing ya, cara pembuatan dengan manual dengan kita memakai Vietnam drip atau segala macam ya. Tapi kalau yang pakai yang di kopi-kopi yang kita tahu di mall-mall itu yang pakai mesin yang besar itu malah lebih enak, kopi apapun jadinya lebih enak di situ. Ya? Nah, jadi untuk Rumi memang sengaja yang saya ambil adalah kebutuhan apa? Yang 2 dan 3 itu yang saya butuhkan. Ya, jadi kalau saya bilang kopi saya enak atau ngangenin ya relatif tergantung yang merasakan. Ya. Tapi insya Allah kopi saya juga yang saya pilih kopi yang berkualitas. Ya. Tapi yang saya tuju dari Rumi ini adalah apa? Selain makanannya, saya cenderung yang kedua dan ketiga ini. Jadi konsep yang saya buat homey, terus yang nyaman, ketiga adalah ada tempat-tempat spot-spot buat selfie si pengunjung. Karena apa? Ini kebutuhan juga kalau kita harus pilih sebagai pemilik bisnis ya. Orang tiap hari eksis itu di sosial media kita boleh tahu, boleh lihat. Begitu kalau apalagi anak-anak yang generasi Y atau Z ya, SMP SMA itu kita bilang atau bahkan kuliah di semester 3-4 itu kalau dia sudah nongkrong ada kopi baru, kafe baru, kalau dia nggak nongkrong ada yang kurang kayaknya. Ya ini makanya kenapa ya, saya bilang sosial media itu marketing yang luar biasa. Oke. Baik. Jadi tepatnya disiapkan sedemikian rupa seperti itu ya. Nah tadi dikata juga sepi misalnya kondisinya nih. Jadi saya bilang pasti sepi pasti ada. Jadi ya kembali lagi ya kalau saya jawab sih ya itu tinggal keyakinan kita akan rezeki Allah lah ya. Ini dan keyakinan masing-masing. Saya selalu katakan kepada karyawan yang di tempat kita, ada pepatah Jawa, ora obah orang ngunyah. Ora obah orang ngunyah. Ya. Jadi kalau tidak bergerak tidak makan. Ya, insya Allah gitu ya. Jadi dan kita tahu juga Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kan seperti itu kan kalau kita nggak berusaha sendiri ya seperti itu. Jadi ini toko sepi ataupun kafe sepi gitu ya, nggak ada yang masuk. Ayo do something apa? Ya, bisa bersih-bersih satu,
bisa, oh kita ada flyer, sebar flyer yuk. Jadi minimal mereka ada semangat antusias. Nah ini tugas kita sebagai owner atau kita sebagai pemilik bisnis atau usaha yang kita jalankan. Bagaimana membuat anak-anak itu ini. Atau bisa tiba-tiba saya pernah sepi gitu, tiba-tiba saya kumpulkan semua. Ayo duduk. Untuk kamu kenapa sepi? Kamu kenapa sepi? Kayak brainstorming. Oke. Jadi mereka tuh lebih ngerti, kenapa? Mereka lebih ngerti detail 100% dibanding saya tentang kondisi lapangan. Oke. Nah, justru semua kita sebagai itu masukkan aja. Justru mereka itu apa? Dilibatkan seperti itu, mereka akan merasa memiliki suatu sense of belonging atas kafe ada itu. di kafe itu. Nah, itu kita sebagai owner malah lebih enak. Mau kita tinggal, udah lebih enak. Kita lebih percaya. Nah, mengatasi semangat ya itu memang tugas kita. Bagaimana kita tahu? Nah, kita harus tahu apa ya dah. Ya itu sampai prinsip ya itu orang ubah orang ngunyah, ya udah ada flyer, sebar flyer. Ayo, kita memang sebar flyer, ya. Kalau misalnya kita ada sosial media, ayo Mbak update sesuatu yang mereka bisa baca. Baik. Saya yakin dengan kita bergerak, insya Allah rezeki itu turun. Tiba-tiba dikirim orang, bus masuk kafe kita. Nah itu keyakinan saya. Nah itu ada saya nggak tahu, benar ya. Yang penting kita bergerak, terus jangan tiba-tiba kafe sepi ya terus dia merenung gitu. Merenung ya. No, do something. Nah ini saya nggak. Doing something. Oke, baik. Adakah satu kebiasaan begitu yang ditanamkan di karyawannya apa gitu Mas? Berdoa atau lain sebagainya begitu? Iya selalu kita selalu berdoa, itu yang pastilah ya. Kita tahu kan, mungkin juga tahu segala sesuatu usaha atau kegiatan yang mau kita lakukan tanpa Bismillah juga kita nggak. Itu mungkin sebuah hadis seperti itu. Jadi ya pasti berdoa pasti ya. Ya insya Allah nanti kita akan coba. Impian saya masih belum terlaksana. Saya pengen sebelum buka tuh ya duha bersama karyawan. Wah. Ya. Nah ini masih belum ya, karena memang ya namanya kita merubah mindset orang nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Ya saya mau juga mereka ibadah karena juga mereka yakin apa yang dilakukan itu memang benar gitu loh, bukan karena memang paksaan saya sebagai seorang pemilik. Karena kesadaran juga begitu. Yes, Nah, oke. Jadi ini masih dibangun begitu ya. Iya, Oke. Ya. Wah, ini menarik sekali, bagus sekali itu ya. Baik, itu untuk Bu Rini ya. Nah, berikutnya ini pertanyaan dari Pak Dedi ya. Di bagaimana kiat menghadapi stagnasi pasar? Ini bersama dengan yang tadi ya. Ketika pasar stagnan, nah ini bagaimana? Jadi gini, untuk usaha F&B idealnya ya per 3 bulan kita harus namanya itu apa? Melihat menu yang kita jual. Jadi ideal sebuah kafe itu 3 bulan tuh harus merubah. Kalau memang ada dikurangin harus dikurangin, ditambahin. Nah ini supaya apa? Supaya pasar itu ataupun pengunjung yang datang ke kafe kita tidak jenuh, tidak bosan. Nah stagnan pasarnya kita bisa bilang global juga. Misalnya orang juga buying powernya juga mulai menurun. Sebetulnya enggak juga. Karena kafe ini bukan untuk beli yang gadget yang mahal segala macam. Kafenya sekedar berapa sih? Ya harga kopi berapa sih paling mahal gitu. Nah saya pikir untuk mengantisipasi stagnasi dari para market atau pengunjung yang bosan ke kafe kita, ya saran saya sering-sering review kita punya menu. Review punya menu kita, menu yang kita sajikan. Misalnya kalau perlu kita tambahin supaya ada menu baru. Nah, kalau terkait yang nomor 2 dan nomor 3 tadi itu terkait mungkin tempatnya, apakah juga perlu untuk di-refresh? Perlu. Jadi namanya itu peremajaan. Ya peremajaan. Saya sudah agendakan kalau di saya itu kalau memang secara nanti cash flow saya bisa masuk 6 bulan itu akan saya review. 6 bulan kita akan ada peremajaan. Yang buat orang, hai datang lo di sini ada yang baru. Nah itu loh. Karena orang akan bosan. Nah itu pasti ya kita pakai yang murah dan meriah ya, nggak bisa kita infrastruktur kita ganti yang benar-benar semua baru itu enggak ya. Kita lebih tahu bagaimana hitungannya. Tetap ada bisnisnya, tetap ada hitungannya. Baik. Dari menu-menu memang harus di refresh, di review begitu ya. Paling nggak 3 bulan, 6 bulan. Oke, agar nggak stagnan begitu ya. Betul. Dan tidak bosan begitu. Oke, baik Mas. Ada sedikit tadi sempat disinggung tentang pemasaran begitu. Adakah satu budget khusus begitu untuk memasarkan? Selalu kalau kita belajar ilmu marketing ya, saya juga orang marketer ya, jadi idealnya omset saya kita terima sisihkan 2% untuk marketing, budget marketing. Omset kotor, 2% misalkan untuk marketing di bulan ke depan. Ya, misalnya contoh, saya pernah melakukan marketing untuk kafe saya itu, saya adopsi dari salah satu entertain hiburan. Jadi misalnya orang makan dengan 100.000 rupiah atau 50.000 rupiah, saya hadiahin voucher untuk makan berikutnya.
Oh. Paham ya? Iya. Tapi dengan term and condition pastinya. Gitu. Jadi membuat orang selalu terikat. Nah, untuk mencetak saya punya voucher itu namanya budget marketing. Oke. Betul? Masukkan sana ya. Nah, jadi itu 2% dari omset kita yang kita terima, sisihkan 2% untuk budget marketing. Baik. Sampai sekarang berlaku itu ya? Masih ya? terus. Jadi orang mau nggak mau begitu dia buka dompetnya, aku masih punya nih, vouchernya Rumi, nongkrong sana yuk, tinggal nambah sekian. Tapi kan voucher itu bisa digunakan kalau dia minimal belanja sekian. Jadi juga tidak voucher free, paham mas? Oke. Nah, jadi kan atau maaf pernah karaoke kan gitu misalnya kan. Oke. Jadi kan ada 1 jam pertama nanti gratis keduanya. Nah, gitu. Oke. Ya. Baik. Ya mirip-mirip seperti itu ya. Yes. Ya. Oke. Baik, kita akan jelas sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan sahabat, bagi Anda yang ingin bertanya bersama Mas Dodi ini ya, silakan ya, beri owner Rumi Coffee Atmosphere. Silakan 829 7299. Anda juga bisa bertanya melalui SMS maupun WhatsApp kita ya di 0812 3000 6345. Anda boleh bertanya apapun. Ada tinggal 1 sesi lagi ya, kesempatan Anda untuk mengeruk ilmu dari Mas Dodi. Baik, kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال في العالم تنطق باسمك أمي لا ما تسوى الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح تابر واطمح من حقك بس بلاش العين لا Dengarkan lagu Humat Al-Hudar dengan Keep Me True, Lughat Al-Alam, dan Ain di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Tugas utama orang tua adalah menanamkan akidah pada anak. Pertama, yang bernama akidah ini jangan main-main, karena itu memang tugas utamanya orang tua itu adalah menanamkan rasa keimanan ini kepada Allah, kepada anak-anaknya. Ini tugas yang paling utama, nggak boleh diserahkan kepada siapapun. Jangan hanya karena anak di sekolah itu punya ada pendidikan agama terus kemudian kita serahkan. Belum cukup, cuma 2 jam. Iya. Masih banyak matematika 4 jam. Ustaz, tapi ini sekolah favorit loh Ustaz. Ini sekolahnya full day Ustaz. Iya. Nah, pertanyaannya nanti kira-kira saja kita cari hadisnya, kita cari penjelasan ulama-ulama hebat itu. Kira-kira nanti apa ada pertanyaan dari malaikat kepada ayah itu? Anakmu kau sekolahkan di Bulda apa enggak? Itu kan enggak ada kan. Gitu ya. Iya. Enggak ada tanya. Enggak. Saya nggak temukan rujukannya gitu ya. Oke. Yang bisa ditemukan itu adalah tinggal didik seperti apa anak-anakmu itu, keimanan seperti apa. Mau full day, mau pesantren, mau dididik homeschooling dan sebagainya, itu kan media saja. Tapi visi besarnya itu adalah keimanan. Talk show interaktif mendidik dengan hati setiap Senin jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Bagaimanakah menyikapi ketidakcocokan? Ini harus menjadi pelajaran betul itu, bagaimana tentang kurangnya pengetahuan dalam sebuah pernikahan gitu. Lupa bahwa pernikahan itu memang tidak akan pernah cocok gitu. Dua pasangan yang dipasangkan menjadi jodoh itu tidak akan pernah cocok gitu. Sampai kapanpun nggak cocok. Laki dipasangkan dengan laki-laki pun nggak akan pernah cocok. Bertemu pun pasti berbeda cara pandangnya, visinya, misinya dalam hidup. Yang menjadikan ketidakcocokan itu menjadi indah, keberbedaan itu menjadi tarian yang asyik gitu, ketika payung motivasinya adalah motivasi surganya Allah. Motivasi pernikahannya adalah mencari ridhonya Allah. Mencari pernikahannya adalah ibadah ya. Bukan yang lainnya ya. Talk show interaktif Be Smart Muslim setiap Selasa jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dan sampai kita akan sedikit kulaan informasi juga ya di ruang gatekeeper. Dia. Iya sahabat, untuk bedah buku bersama Ustadz Yahya Aziz yang insya Allah waktunya akan kami laksanakan tanggal 6 November 2016 pukul 9 pagi hingga 2 siang di Studio 2 Radio SAS FM. Nanti kalau Anda masih bingung ya,
itu ada apa saja toh Mbak Dia? Nah, nanti di sana Anda bisa berkonsultasi langsung dengan Ustadz Yahya Aziz seputar permasalahan rumah tangga yang mungkin selama ini masih menjadi tanda tanya ya untuk Anda sendiri. Dan kita juga akan mencari bersama bagaimana ilmunya untuk merawat hubungan suami istri agar selalu harmonis ya sahabat. Dengan mengikuti bincang santai bersama Ustadz Yahya Aziz, narasumber program Tadarus Keluarga di Radio SAS FM. Tidak hanya berkonsultasi, tapi juga beliau nanti akan membedah buku terbarunya pada 6 November sahabat ya. Jadi Anda boleh catat 6 November 2016. Dan untuk Anda yang belum mendaftar, silahkan Anda langsung mendaftar dengan mengirimkan SMS dengan mengetik nama lengkap Anda, spasi bedah buku, kirim ke 0812 306345. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp100.000 per orang. Tapi kalau Anda pasangan suami istri, Anda bisa datang dengan mendaftar hanya Rp125.000 untuk pasangan suami istri. Tentunya sudah mendapatkan fasilitas buku terbaru Ustadz Yahya, snack, makan siang, dan juga sertifikat. Kalau Anda masih bingung ya cara mendaftarnya, Anda bisa langsung datang ke Radio SAS FM di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Nah, terima kasih Dia Alvita. Kita kembali sahabat di program Bisnis Islami dan kita masih bersama Mas Dodi, beliau owner dari Rumi Coffee Atmosphere. Anda ingin bertanya sedikit waktu ya 7 menit 8297299 SMS dan WA 0812 306345. Baik Mas Dodi, mudah-mudahan waktunya nututin ya. Yang bertanya ada ya 3 orang yang bertanya sebentar. Ini dari Mas Ari yang ada di tidak ada ya. Pegawai swasta nih Mas. Nah, ini bertanya nih ke Mas Dodi, untuk modal ini sampai berapa ya Mas? Ya, permodalan nih. Karena saya mau memulai dari bisnis ini untuk keluar dari perusahaan dan memulai usaha sendiri seperti yang dilakukan oleh Mas Dodi. Jadi mudah-mudahan ini tertular nilai positif dari Mas Dodi. Amin begitu. Nah, ini sarannya nih bagi Mas Ari ini juga ingin seperti Mas Dodi ini. Iya, jadi buat Mas Ari, jadi gini, bila kita memang kita mendesain mungkin ingin buka usaha di tahun keberapa, begitu ya. Jadi tentukan dulu pengen usaha pengen seperti apa. Contoh kalau misalnya buat kafe yang saya sasar apa marketnya. Kalau middle high udah pasti tempatnya juga harus proper dan pasti udah mahal. Ya kita bisa tahu rental space atau kita sewa sebuah tempat, kita tahu untuk kita punya sendiri. Kalau sewa malah lebih mahal gitu ya. Itu yang pertama. Kalau kita bikin dua kafe tapi levelnya kita mau segmennya adalah middle low, ya mungkin kita agak lebih murah. Nah, saya pikir berapa modal yang dikeluarkan tergantung segmen yang mau kita sasar. Oke. Ya, jadi terus bagaimana cara mendapatkan modal ya pasti ya saya katakan menabung mulai sekarang. Ya, sesuai dengan target kapan di tahun berapa. Sebentar, ini hampir-hampir tidak percaya kalau Mas Dodi ya. Ini menabung sendiri semuanya. Iya. Oke. Iya. Sementara biaya tadi, ini kan middle high ya. Iya. Biayanya pasti mahal begitu. Iya. Baik. Benar menabung sendiri Mas? Tidak ada pinjam begitu, pinjam bank begitu? Tidak ada. Menabung sendiri? Tidak ada, ya. Dari berapa tahun itu? 3 tahun menabung? Saya kerja ikut 5 orang tahun? sudah 20 tahun saya ikut karya sebagai karyawan ya. Tapi memang ya alhamdulillah saya diberi mungkin diberi sedikit rasa berpikir nggak akan selamanya saya ikut orang itu dulu. Oke. Itu dulu ya. Itu dulu. Ini kan belum tentu semua orang bisa berpikir seperti itu. Karena zona nyaman tadi yang kata Mas Alik tadi itu betul satu. Yang kedua ya saya punya prinsip juga yang dari awal life begin at 40 ya. Jadi saya mulai kerja kapan ya. Dan saya pengen kapan saya di pensiun itu saya desain udah jauh-jauh hari. Ya. Kalau saya bilang kehidupan saya mewah, enggak juga. Ya saya dengan 3 orang anak, anak saya SMP segala macam ya, secara cukup hidup saya bukan berarti bermewah-mewah, enggak ya. Semuanya saya tabung untuk saya punya. Ya kira saya bisa buka seperti saat ini. Oke. Ya. Disiplin sekali berarti menabungnya nih. Insya Allah. Berapa persen dari gaji Mas? 50, separuh, seperempat, sepertiga? Saya 40-an. Berapa? 40%. 40%? Selalu saya ini. Selalu tabung? Iya. Keluarga nggak keberatan ya Mas ya? Enggak. Kebetulan istri ridho. Mas, sebentar. Istri ridho. Sebentar, oke. Tidak semua istri bisa ridho seperti istrinya Mas Dodi. Nah. Ada beberapa istri yang mungkin, kalau 40% sih malen ya. Gimana? Caranya provokasinya gimana? Ini sedikit mungkin sedikit intermezzo atau sedikit. Jadi apa ya yang pantas maaf. Perempuan tuh ada 2 sih ya. Ada yang bisa dibuat pacar aja, hanya dibuat istri aja ya. Kalau bisa buat pacar, betul bisa buat istri ya. Kalau misalnya bisa dibuat istri, pasti bisa buat pacar. Udah diartikan gitu aja. Ya, gitu. Jadi kebetulan ya nih istri 40. Akhirnya wah ini luar biasa Mas, nabung sendiri. Akhirnya untuk biaya. Jadi ya maaf, dulu setiap bulan istri saya tahu gaji saya berapa, gitu ya.
Terus saya bilang gini, mah sekian sisihkan ke sini, itu pakai buat kebutuhan. Dan dia mau nyetujuin. Kenapa? Ya seperti ini. Ayah punya impian, insya Allah di tahun ini saya buka usaha sendiri. Udah, gitu. Ya dia mendukung, berarti mensupport saya sebagai suami. Itu aja. Baik. Bukan berarti saya menabung sendiri, tapi melalui istri yang nabung. Baik. Dia tahu berapa gaji saya terima tiap bulan. Bener. Terus saya bilang pembagian seperti ini, ya ini harus ini kan. Ya, sisihkan 2,5 buat yang pasti kan, 2,5 sisihkan dulu buat yang membutuhkan. Sebagai tiap bulan kita, setelah itu tabung, setelah itu tidak pakai kebutuhan. Pakai kebutuhan yang lain ya. Baik. Kalau Mas Dodi mungkin posisinya agak lumayan ya begitu ya, manajer begitu. Kalau posisinya karyawan biasa begitu, apa nih caranya? Tetap menabung juga atau gimana? Ini dia juga pertanyaan yang bagus. Saya masuk di perusahaan ini bukan langsung manajer. Saya dari seorang sales. Ya bahkan saya ngepel juga pernah. Dulu awalnya. Saya digaji 200.000 per bulan juga pernah. Ya. Saya bisa kuliah hingga sangat kuliah ini ya setelah saya bekerja. Ya kembali lagi, hidup optimis tapi hidup perlu realistis. Wah, ini dia. Ya, optimis boleh tapi realistis itu juga perlu. Ya, kalau saya masuk di sebuah perusahaan dengan jabatan mungkin paling bawah staff gitu ya, logikanya adalah kalau saya pengen uang saya nambah, saya harus naik jabatan. Itu udah hukum alam. Ya, nggak ada. Kita hidup di bumi pakai di bumi. Nggak bisa terus tiba-tiba saya pengen jabatan saya kopral, saya pengen jadi jenderal. Nggak bisa seperti itu. Itu udah nggak bisa. Ya. Pada waktu saat ini Anda mungkin masih muda umurnya, terus di jabatan di bawah, kalau pengen bisa nabung banyak, kerja keras itu intinya. Hingga bisa naik jabatan, hingga Anda bisa digaji lebih besar dari saat ini. Simpel itu. Itu dia. Nah, saya berangkat dari seorang sales, saya supervisor, saya nggak sampai sekarang saya bisa begitu. Nah, ini saya juga penuh perhitungan juga. Kalau saya sales selamanya saya nggak akan bisa ngumpul uang sebanyak itu yang saya mau. Nah, itu. Baik. Jadi ini modalnya benar-benar bersih ya? Iya. Nggak ada pinjam-pinjaman, nggak ada riba-ribaan, nggak ada. Pak, beruntung ini ya, keren ini bisa disiplin menabung. Berikutnya ini, Mas Dodi lagi nih bertanya, minta disebutin nih alamat Sidoarjo ada Mas? Ya, insya Allah saat ini kita sedang tahap desain, desain dan kita di Kombes Pol Duriat nomor 19 Sidoarjo. Jadi kalau dari alun-alun sedikit ke selatan nanti ada belokan Kalapolres, 100 meter dari sisi sebelah kiri. Sekitar sana ya? Iya. Rencananya akan dibuka di 1 Desember 2016. Kita saat ini sedang tahap proses desain dan makeover kita punya tempat yang mau kita gunakan. Lagi rencananya untuk tahun ini nih 3 lokasi ya? 3 lokasi. Ini agak menarik Mas. Sidoarjo oke lah begitu ya. Malang juga oke begitu. Ini kota besar. Jombang. Apa pertimbangannya nih? Nah, ini dia juga. Ini juga orang juga. Ini sih bukan suatu ini. Jadi kebetulan istri saya orang Jombang. Istri saya orang Jombang. Ya. Dan saya merasa saya menikah dengan istri saya, itulah rezeki saya makin meningkat. Jadi kenapa selalu saya buat usaha awalnya di Jombang? Ya sugesti saya aja sebetulnya, kepercayaan. Nggak ada suatu kebenaran yang di sini. Jadi insya Allah kalau saya di Jombang, insya Allah bisa berkembang kemana-mana. Nah gitu. Baik. Gitu ya berarti ya. Baik. Mas terakhir ini menit-menit terakhir. Apa prinsip bisnis dari Mas Dodi ini? Ya, yang pasti prinsip bisnis saya adalah saya harus terus bergerak, itu aja sih, terus bergerak. Jadi persaingan pasti ada. Ya, yang penting saya harus bergerak. Ya, bagaimana caranya? Ya saya tidak akan pernah menyerah dengan keadaan aku stagnan yang tadi dipertanyakan itu seperti itu. Seperti quote-nya tadi itu, ora obah orang ngunyah. Yes. Lega obah gak mangan nih. Dan juga tadi quote-nya menarik adalah harta terbesar kita adalah punya teman yang banyak, ya Mas. Luar biasa. Terima kasih Mas Dodi. Terima kasih juga sini cabang-cabangnya juga semakin banyak ya. Mudah-mudahan. Amin. Baik, kalau banyak nanti tahun depan kita undang sudah berapa nih cabangnya? Itu yang saya tanyakan nanti. Terima kasih Mas Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat penyanyi kami di program Bisnis Islami. Ya, tadi kita bersama Mas Dodi, beliau sahabat owner dari Rumi Coffee Atmosphere. Terima kasih bagi Anda semua yang telah bersama kami. Mudah-mudahan banyak ya manfaat yang kita petik dari perbincangan ini. Baik, terima kasih. Saya Alik Atiga di Gatekeeper. Ada Dia Alvita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Syair dan Siar Pagi.